Patrick Kluivert resmi cabut. Dan sekarang, 3 nama lagi berebut kursi panas timnas. Luis Milla, Jesus Casas, dan Timur Kapadze. Milla udah paham karakter pemain lokal. Casas punya pengalaman gila bareng Irak. Dan Kapadze dikenal disiplin parah. PSSI belum buka suara, tapi semua tahu, siapapun yang duduk di kursi itu bakal disorot habis-habisan. Erick Thohir nggak buang waktu, langsung bikin 3 target. Tembus 100 besar FIFA, tampil oke di Piala Asia 2027, dan lanjut ke kualifikasi Piala Dunia 2030. Fokusnya bukan lagi hasil cepat, tapi pembangunan jangka panjang. Semua mata sekarang tertuju ke pelatih baru yang bakal nerusin fondasi besar ini. Setelah cedera panjang, Ole Roemeni balik latihan bareng Oxford United dan siap tempur lagi. Sebelumnya, dia cetak 3 gol di 4 laga, bikin fans sempat mimpi besar. Sekarang, semangatnya buat bangkit jadi simbol kecil kalau Garuda belum menyerah. Nama Sintayong kembali ramai dibahas setelah Kluivert out. Dan kabarnya dia bakal dampingi Nova Arianto di Timnas U17. Fokusnya jelas, bikin pemain muda bermental baja dan siap lawan tim besar di Piala Dunia U17. Kalau Sintayong beneran balik, itu bukan sekedar comeback, tapi kelanjutan dari fondasi yang dia bangun dulu. Rumor balikan antara PSSI dan Sintayong makin kencang setelah Andre Rossadia buka suara. Publik kangen gaya main disiplin ala Sintayong dan ngerasa cuma dia yang ngerti sepak bola Indonesia luar dalam. Meski Sintayong udah bantah, harapan fans buat lihat dia balik ke Garuda masih belum padam. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. Pada 16 Oktober 2025, PSSI resmi mengumumkan perpisahan dengan Patrick Kluivert. Katanya sih, mutual termination. Tapi semua tahu itu cuma versi diplomatis dari dipecat dengan sopan. Setelah gagal membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia, perjalanan Kluivert berakhir lebih cepat dari yang banyak orang harapkan. Kini, seluruh mata beralih ke satu pertanyaan besar. Siapa yang bakal jadi pengganti? 3 nama langsung muncul ke permukaan. Yang pertama, Luis Milla. Buat fans lama Garuda, nama ini jelas nggak asing. Milla pernah memimpin timnas U23 di era 2017-2018 dan berhasil mempersembahkan medali perunggu di SEA Games 2017. Lebih dari sekedar pelatih asing, Milla dianggap paham betul karakter sepak bola Indonesia. Banyak yang percaya, kalau diberi kesempatan kedua, Milla bisa memperbaiki apa yang dulu belum sempat ia selesaikan. Nama kedua datang dari Spanyol juga, tapi beda jalur, Jesus Casas. Pelatih yang baru-baru ini sukses bareng timnas Irak. Di bawah asuhannya, Irak tampil menggigit, bahkan berhasil menjuarai Piala Teluk Arab 2023. Lebih gila lagi, mereka juga lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lalu ada Timur Kapadze dari Uzbekistan. Nama ini mungkin belum sepopuler 2 kandidat sebelumnya, tapi prestasinya lumayan bikin melirik. Ia berhasil membawa Uzbekistan melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia juga. Kapadze dikenal punya gaya melatih yang disiplin dan taktis, dengan pendekatan yang menyeimbangkan kerja keras dan efisiensi. Sampai sekarang, PSSI belum buka suara soal siapa yang bakal resmi duduk di kursi panas itu. Tapi, gosipnya federasi juga lagi melirik beberapa pelatih asing yang sedang berkarir di BRI Super League. Entah siapapun yang akhirnya terpilih, satu hal pasti, tekanan bakal luar biasa. Publik Indonesia menunggu sosok yang bukan cuma bisa menang, tapi juga bikin Garuda terbang lagi. Erick Thohir dengan cepat menetapkan 3 target baru yang dianggap lebih realistis dan bisa jadi pondasi untuk masa depan. Kali ini, fokusnya bukan pada hasil instan, tapi pada pembangunan yang bisa bertahan lama. Target pertama cukup ambisius, menembus peringkat 100 besar FIFA. Mungkin terdengar sederhana di atas kertas, tapi buat Indonesia, itu berarti kerja keras tanpa henti. Erick menegaskan kalau peringkat bukan cuma angka, tapi cerminan dari kualitas tim. Untuk itu, PSSI berencana memperkuat sistem latihan, jadwal uji coba, hingga cara evaluasi pemain. Target berikutnya adalah tampil solid di Piala Asia 2027 yang akan digelar di Arab Saudi. Indonesia sudah lolos otomatis berkat performa di edisi sebelumnya, tapi Erick ingin lebih dari sekedar hadir. Tim harus tampil lebih percaya diri dan bisa bersaing di level Asia.
Setelah sekian lama jadi underdog, kini PSSI ingin Garuda bisa mulai menantang tim-tim besar. Sementara itu, mimpi besar untuk tampil di Piala Dunia belum padam. Meski gagal di edisi 2026, PSSI menatap jauh ke depan dengan target lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2030. Ini jadi simbol bahwa Indonesia nggak mau berhenti bermimpi. Erik ingin generasi pemain baru tumbuh dengan keyakinan bahwa tampil di Piala Dunia bukan hal mustahil, asalkan dibangun dengan rencana dan kesabaran. Tentu saja, semua target ini akan jadi pekerjaan berat bagi pelatih baru yang akan datang. Nama-nama seperti Luis Milla, Jesus Casas, dan Timur Kapadze kini disebut-sebut sebagai kandidat kuat. Siapapun yang terpilih nanti harus siap memikul ekspektasi besar, sekaligus meneruskan fondasi yang sudah mulai dibangun. Selain fokus di tim utama, PSSI juga menaruh perhatian besar pada pembinaan pemain muda. Timnas U17 yang akan berlaga di Piala Dunia U17 2025 di Qatar dianggap sebagai langkah awal membangun masa depan sepak bola Indonesia. Harapannya, generasi muda ini bisa tumbuh dalam sistem yang lebih profesional dan terarah. Meski mimpi tampil di Piala Dunia 2026 resmi kandas, Timnas Indonesia masih punya satu kabar yang bikin napas agak lega. Ole Romani akhirnya pulih dan sudah kembali berlatih bareng klubnya, Oxford United. Setelah beberapa minggu menepi, Romani terlihat lagi di lapangan, dan itu seperti sinyal kecil bahwa semangat Garuda belum benar-benar padam. Sebelum cedera, Romani sempat jadi salah satu pemain paling bersinar di skuad Garuda. Dalam 4 pertandingan terakhir di putaran ketiga kualifikasi, dia berhasil mencetak 3 gol. Ketajamannya di depan gawang bikin fans sempat berani bermimpi bahwa Indonesia mungkin bisa melangkah lebih jauh. Kini, Romani mengumumkan dirinya sudah sembuh total dan siap kembali bermain. Di Oxford United, dia sudah ikut latihan penuh dan terlihat cukup bugar. Postingan klub di media sosial pun menunjukkan Romani tersenyum lagi, seolah beban panjang akhirnya mulai lepas. Bagi Timnas, kembalinya Romani bukan cuma soal tambahan pemain, tapi juga simbol kalau perjuangan belum selesai. Meski gagal lolos ke Piala Dunia tentu menyakitkan, Romani menegaskan kalau dirinya belum menyerah. Dalam pernyataannya, dia bilang kecewa itu wajar, tapi yang lebih penting adalah bangkit. Ia juga sempat menyampaikan terima kasih kepada supporter Indonesia yang terus mendukung meski hasil tak sesuai harapan. PSSI kabarnya tengah menyiapkan rencana baru untuk menghadapi ajang selanjutnya. Mungkin masih butuh waktu panjang buat timnas benar-benar stabil, tapi melihat pemain seperti Romani yang tetap semangat setelah cedera dan kegagalan besar, rasanya ada secuil alasan buat tetap optimis. Di tengah segala drama sepak bola nasional, cerita Romani jadi pengingat sederhana. Kadang, winning is not always about the scores on the board, but also about the courage to keep going after a fall. Dan kalau semangat itu masih ada, siapa tahu Garuda bisa terbang lagi lebih tinggi dari sebelumnya. Nama Sinteyong kembali ramai diperbincangkan setelah kabar pemecatan Patrick Kluivert mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Belum ada pengumuman resmi dari PSSI, tapi publik sudah heboh duluan. Banyak yang menganggap ini langkah paling masuk akal, apalagi buat membangun generasi muda yang jadi masa depan sepak bola Indonesia. Kalau benar Sinteyong kembali, tugas utamanya bakal cukup berat, tapi juga menarik. Pertama, dia akan jadi mentor bagi Nova Arianto. Nova dikenal sebagai salah satu mantan anak didiknya yang paling memahami pola pikir dan filosofi Sinteyong. Dalam beberapa laga U17 sebelumnya, Nova sudah menerapkan gaya bermain ala Sinteyong, terutama formasi 3 back yang selama ini jadi ciri khas tim asuhan sang pelatih Korea itu. Jadi, kalau Sinteyong datang lagi, kolaborasi mereka bisa dibilang bukan hal baru, tapi kelanjutan dari sesuatu yang sudah dibangun sejak lama. Selain jadi mentor, Sinteyong juga akan fokus membantu mematangkan taktik dan strategi tim. Piala Dunia U17 jelas bukan turnamen main-main. Tim-tim yang akan dihadapi punya fisik dan teknik luar biasa. Di situ, pengalaman Sinteyong di level internasional bisa jadi pembeda. Dia tahu cara mempersiapkan tim menghadapi tekanan besar, dan yang lebih penting, tahu kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Selain itu, kehadiran Sinteyong juga bisa memperkuat sistem pembinaan pemain muda di Indonesia. Ia dikenal teliti dalam memantau perkembangan pemain dan membangun fondasi jangka panjang. Kalau benar kembali, bisa jadi ini awal dari sistem baru yang lebih rapi dan berkelanjutan. Meski semua masih sebatas rumor, banyak yang berharap Sinteyong benar-benar datang lagi. Bukan hanya karena prestasinya, tapi karena dia sudah jadi bagian dari perjalanan sepak bola Indonesia. Kalau comeback ini terjadi, maka bukan cuma Nova Arianto yang dapat mentor berpengalaman, tapi seluruh timnas muda juga akan punya figur yang tahu persis bagaimana membuat Garuda kecil berani menatap dunia.
Setelah Patrick Kluivert resmi dilepas dari jabatan pelatih Timnas Indonesia, dunia sepak bola tanah air lagi-lagi ramai. Tapi kali ini bukan soal kegagalan lolos ke Piala Dunia, melainkan gosip lama yang tiba-tiba hidup lagi. Kemungkinan CLBK alias cinta lama bersemi kembali antara PSSI dan Sintayong. Istilah itu pertama kali dilontarkan oleh Andre Rosiade yang terang-terangan bilang bahwa kembalinya Sintayong ke kursi pelatih Timnas bukan ide gila, malah justru masuk akal. Andre memuji langkah cepat Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang dinilainya berani mengambil keputusan berdasarkan aspirasi publik. Menurutnya, banyak fans merasa kehilangan sosok Sintayong yang dulu sukses mengubah gaya main Timnas jadi lebih modern dan disiplin. Andre bahkan menyebut hubungan Sintayong dengan para pemain jauh lebih kuat dibanding era Kluivert. Alasan utama kenapa Andre dan sebagian publik ingin Sintayong kembali sebenarnya sederhana. Dia sudah paham luah dalam sepak bola Indonesia. Dari karakter pemain, dinamika federasi, sampai tekanan dari supporter yang kadang berlebihan, semua sudah pernah ia rasakan. Artinya, kalau Sintayong balik lagi, proses adaptasi hampir nggak perlu. Ia tinggal melanjutkan apa yang dulu sempat dibangun sebelum digantikan Kluivert. Meski begitu, kenyataannya tidak sesederhana itu. Sintayong sendiri sudah menegaskan belum ada rencana untuk kembali ke Indonesia. Setelah dilepas Ulsan HDFC, ia memang sedang tidak punya klub. Tapi rumor soal kepulangannya ke Timnas Indonesia dibantah langsung olehnya. Ia memilih fokus menata karir terlebih dahulu sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Sementara itu, di dalam tubuh PSSI, kabarnya suara para petinggi terbelah dua. Ada yang mendukung ide untuk memanggil kembali Sintayong karena dianggap paling cocok, tapi ada juga yang merasa saat ini saatnya mencari pelatih baru dengan visi berbeda. Meski mayoritas exco dikabarkan condong ke opsi balikan, keputusan akhir tetap berada di tangan Erick Thohir. Di tengah semua rumor itu, publik tampak lebih emosional daripada rasional. Banyak yang masih menaruh harapan pada Sintayong karena ia meninggalkan jejak kuat. Kalau CLBK ini benar terjadi, itu bukan sekedar reuni antara pelatih dan tim, tapi juga antara mimpi dan harapan yang sempat kandas.